Azab Allah itu dikirimkan untuk orang-orang yang zalim karena kesyirikan mereka terhadap Allah. Sedangkan orang-orang yang istiqomah di dalam keimanannya kepada Allah dan mengesahkannya, serta mereka tidak menyekutukannya, maka mereka akan selamat dari azab Allah. Sehingga bagi mereka tidak perlu ada kekhawatiran dan mereka tidak pula bersedih hati. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita memasuki pembahasan ayat 46 sampai 49 surah Al-An'am. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairallahi ya'tikum bih. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah ilah Tuhan selain Allah yang kuasa untuk mengembalikannya kepada kalian? Unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian mereka tetap berpaling juga. Qul ara'aytakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Katakanlah, terangkanlah juga kepadaku, jika datang siksaan Allah kepada kalian dengan sekonyong-konyong atau dengan terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan oleh Allah selain orang-orang yang zalim? Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin. Dan tidaklah Allah mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, niscaya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Walladzina kadzabu biayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka ditimpa siksaan disebabkan karena mereka selalu berbuat kefasikan. Quran surah Al-An'am ayat 46 sampai 49. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam
untuk mengatakan kepada orang-orang yang ingkar, yang mendustakan risalah yang dibawanya. Ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Terangkanlah kepada aku, jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan kalian. Maksudnya adalah Allah mengambil kembali kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka, yakni kepada orang-orang yang ingkar dan mendustakan itu. Sebagaimana pula Allah telah firmankan, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, Dialah Allah yang menciptakan kalian dan menjadikan pendengaran, penglihatan, serta hati nurani bagi kalian. Akan tetapi, sangat sedikit sekali orang-orang yang mensyukurinya. Quran Surah Al-Mulk ayat 33. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menggambarkan bahwasanya begitu banyak orang yang tidak mengambil manfaat atas nikmat yang telah Allah berikan, sehingga nikmat itu bisa menambah keimanan mereka. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga firmankan, wa khatama ala qulubikum, serta Allah menutup mata hatimu. Sebagaimana Allah Ta'ala juga firmankan, Amman yamliku sam'a wal absar. Atau, siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Demikian dalam Quran Surah Yunus ayat 3. Dan Allah pun firmankan, Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah pula bahwa sesungguhnya Allah membatasi di antara manusia dan hatinya. Quran Surah Al-Anfal ayat 24. Kemudian Allah menegaskan, Man ilahun ghairallahi ya'tikum bih. Siapakah ilah Tuhan selain Allah yang kuasa untuk mengembalikannya kepada kalian? Artinya, apabila Allah berkehendak mengambil kembali pendengaran, penglihatan, dan mata hati itu, apakah ada yang selain dari Allah yang mampu mengembalikannya kepada kalian? Tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan hal itu, kecuali Allah saja. Oleh karena itulah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, Unzur kaifa nusarriful ayat. Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Maksudnya, Allah telah menjelaskan, menerangkan, serta menafsirkan secara berulang kali melalui rasul-rasulnya yang menunjukkan bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan bahwa segala sesuatu yang dijadikan sebagai ilah selain Allah itu adalah batil dan sesat. Allah telah berulang kali menerangkannya. Akan tetapi, summahum yasdifun. Kemudian mereka tetap saja berpaling juga dari kebenaran itu. Maksudnya bahwasanya penjelasan yang telah Allah berikan berulang kali itu tetap mereka ingkari dan mereka berpaling dari kebenaran. Bahkan mereka menghalang-halangi manusia untuk mengikuti kebenaran itu. Oleh karena itu pula, kemudian Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya
untuk mengatakan kepada mereka itu, Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtah. Maka katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika datang siksaan Allah kepada kalian secara sekonyong-konyong. Maksudnya, kalian sedang berada di dalam keadaan lengah, sehingga tidak menyadari ketika azab itu datang dan mengejutkan kalian secara tiba-tiba. Au jahrah, atau Allah datangkan azab itu secara terang-terangan. Maksudnya, Allah tampakkan kedatangan azab itu sehingga kalian bisa melihatnya dengan jelas. Hal yuhlaku illal qaumud dhalimun? Maka apakah ada yang dibinasakan oleh Allah selain dari orang-orang yang zalim itu? Maksudnya adalah azab Allah itu dikirimkan untuk orang-orang yang zalim karena kesyirikan mereka terhadap Allah. Sedangkan orang-orang yang istiqomah di dalam keimanannya kepada Allah dan mengesahkannya, serta mereka tidak menyekutukannya, maka mereka akan selamat dari azab Allah. Sehingga bagi mereka tidak perlu ada kekhawatiran dan mereka tidak pula bersedih hati. Sebagaimana juga Allah Ta'ala firmankan, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman serta tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Dan kemudian Allah menerangkan bahwasanya Dia, Allah, tidaklah mengutus para rasul kepada manusia melainkan untuk memberi peringatan dan kabar gembira. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Maksudnya, melalui diutusnya para rasul ini, Allah menyampaikan kabar gembira berupa berbagai macam kebaikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan memberikan pula peringatan kepada orang-orang yang kafir yang ingkar kepadanya dengan ancaman berupa kesengsaraan dan siksaan. Oleh karena itulah pula maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, Faman amana wa aslah, maka barang siapa yang beriman dan melakukan perbaikan. Maksudnya adalah siapa saja yang hatinya beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul Allah itu, yang membawa risalah itu kepada mereka, serta mereka melakukan amal kebaikan dengan mengikuti tuntunan para rasul itu. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, yakni mereka tidak mengkhawatirkan masa depannya. Mereka tidak mengkhawatirkan apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Fala hum yahzanun, dan mereka ini tidak pula bersedih hati. Maksudnya, orang-orang yang menjaga keimanannya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, lalu mereka melakukan perbaikan, maka mereka tidak lagi mengkhawatirkan tentang masa lalu mereka.
tentang apa yang sudah mereka tinggalkan di masa lalu. Tidak lagi mereka khawatirkan sedikit pun dari berbagai macam urusan dunia yang ditinggalkannya. Karena Allah menjadi pelindung dan pemelihara bagi semua yang mereka tinggalkan. Selanjutnya, Allah menegaskan, "Walladzina kadzabu biayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun." Sedangkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu akan ditimpa siksaan disebabkan karena mereka selalu berbuat kefasikan. Maksud dari firman ini adalah keingkaran mereka terhadap apa yang dibawa oleh para rasul, serta penyelisihan mereka terhadap perintah Allah dan menolak untuk taat kepadanya, juga kegemaran mereka mengerjakan berbagai larangan Allah, dan kebiasaan mereka memakan apa yang telah diharamkannya, juga setiap pelanggaran yang telah mereka lakukan terhadap batasan-batasan Allah, semuanya itu akan menyebabkan mereka ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 46 sampai 49 surah Al-An'am. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 50 sampai 54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.